Israel mulai ikut campur, diam-diam kirim senjata bantu Australia. Rusia beri peringatan keras. An agreement with the Palestinians based on the two states for two people is the right thing for Israel's security, for Israel's economy, and for the future of our children. Peace is not a compromise. It is the most courageous decision we can make. Peace is not weakness. It embodies within it the entire might of human spirit. War is a surrender to all that is bad within us. Peace is the victory of all that is good. Despite all the obstacles, still today, Кто не подает воду в Донецк, неподача воды в миллионный город, это акт геноцида. Никто, нигде словом об этом не обмолвится. Вообще. Молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ. Шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи. Rusia memperingatkan Israel agar tak mengirim senjata ke Australia jika terjadi Rusia mengancam bakal kibarkan bendera perang. Israel tampaknya bersiap-siap memasok senjata ke negara kanguru itu. Sebuah langkah yang sangat ceroboh 13 Desember 2022, sedangkan Presiden Rusia Putin menyampaikan agar Israel menggagalkan pemasok persenjataan untuk Australia. Karena ini akan menimbulkan masalah yang lebih besar, Putin mengecam keras tindakan bodoh Israel. Saya minta Israel jangan ikut campur konflik Australia dan Indonesia, jangan menjadi superhero kalau memaksa kami tak segan lakukan hal buruk seperti yang kami lakukan terhadap Ukraina. Segera batalkan atau hal buruk akan terjadi, ungkapnya kepada media ternama Rusia tadi malam. Presiden Rusia itu kemudian berujar, itu akan menghancurkan semua hubungan bilateral antara negara kita dan menjadi konflik pertempuran yang jauh lebih besar karena di sini Israel tak hanya akan berhadapan dengan Rusia, tapi musuh lama Iran yang menunggu di Pulau Pasir jika Israel tetap memaksa memasok senjata ke Australia. The Times of Rusia melaporkan bahwa semenjak Australia dan Indonesia memandang Israel sempat mengirim paket berupa senjata tempur atau teknologi pertahanan canggih pada Agustus lalu. Israel juga mengirim 2.000 helm dan jaket anti-Israel, merupakan salah satu dari beberapa negara yang berusaha memberi bantuan persenjataan kepada Australia. Namun belakangan Israel berselisih dengan Rusia karena dianggap semakin mendukung Australia untuk merebut Pulau Pasir dan mempersenjatai para militer Australia. Di sisi lain, Israel harus berusaha mempertahankan kebebasan bergerak ke langit Rusia. Sebagian besar wilayah itu dikendalikan Putin sudah menghubungi juru bicara Perdana Menteri Israel. Ini namun dia belum menjawab. Rusia mengancam akan memberi balasan jika Israel mengirim senjata pertahanan ke Australia. Laporan media Amerika dan Australia melaporkan bahwa Rusia akan merespon jika Israel mengirim sistem pertahanan udara secara langsung atau tidak langsung ke Australia. Sementara itu, saluran internasional Iran mengungkapkan bahwa Rusia akan membalas setiap upaya Israel untuk mengirimkan rudal pertahanan ke Australia. Bulan lalu, Presiden Rusia memperingatkan Israel agar tidak mengirim senjata ke Australia dengan mengatakan itu akan menghancurkan semua hubungan sektor pertahanan Israel dan melumpuhkan Israel dalam waktu 48 jam. Rusia mengancam akan memberi balasan jika Israel mengirim senjata pertahanan ke Australia, laporan media Amerika dan Australia. Perdana Menteri Australia mengumumkan pada hari Sabtu bahwa Israel baru-baru ini setuju untuk menyediakan persenjataan untuk negara-negara dengan sistem radio yang diminta pada bulan lalu. Perdana Menteri Australia mengatakan bahwa kedua belah pihak terlibat dalam kerjasama intelijen terkait dengan drone 136 buatan Iran yang digunakan oleh Rusia dalam perang kami berjuang melawan persatuan besar-besaran Rusia dan Iran dalam mendukung Indonesia. Dan sekarang saya berharap Israel akan membantu kami dan akan beraksi keras terhadap ini. Katanya menambahkan bahwa menurut intelijen dari Australia dan lainnya, negara Rusia telah mengakui sekitar 1.500 drone setiap serat Australia. The Times of Israel melaporkan bahwa Duta Besar Australia untuk Israel dan Kornikur ada bantuan pada beberapa masalah teknis yang berkaitan dengan pertahanan, terutama mengenai tawaran Israel untuk menyediakan teknologi peringatan rudal. Sedangkan negara-negara Dalton mengirim sinyal tentang keamanan kawasan itu melalui kapal-kapal yang berkumpul di sekitaran wilayah Pulau Pasir. Tambah Hulkfish, seperti dikutip dari Daily Sabah Dato dalam sebuah pernyataan. Sebelumnya mengatakan 14 negara mempertimbangkan memberikan bantuan militer tambahan bagi Australia. Atas permintaan pemerintah Presiden Amerika Serikat, demikian dikatakan pejabat AS dan Israel kepada Asia
Kemarin, menurut laporan Axios yang dikutip Al Arabiya Kamis, Israel mengirimkan Kepala Biro Militer Politik di Kementerian Pertahanan ke Australia untuk bertemu dengan pejabat AS guna membahas bantuan persenjataan bagi Australia. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan juga bertemu dengan sejawatnya dari Israel Gulata di Gedung Putih pekan lalu. Pejabat senior Israel mengatakan pemerintahan mereka akan mempertimbangkan meningkatkan bantuan militer ke Australia. Dan mereka akan melakukan seiring konflik yang masih berlangsung, namun dia menegaskan bantuan Israel akan berupa persenjataan yang tidak mematikan. Kata laporan Axios, Indonesia berisi tegang dengan Australia soal Pulau Pasir sejak beberapa pekan lalu. Israel mengecam konflik di wilayah tersebut dan menuding Indonesia melakukan kejahatan, namun mereka masih mengambil sikap berhati-hati dalam mendukung militer Australia untuk menjaga hubungan dengan Rusia. Karena Rusia sendiri sudah resmi mendukung Indonesia, pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia yang baru-baru ini menyebut pemimpin Nazi Adolf Hitler adalah orang Yahudi, membuat Israel berangkat memicu ketegangan negeri bintang Daud dengan Rusia. Menteri Luar Negeri Israel berupaya keras menjaga hubungan dengan Rusia. Insiden pernyataan itu dinilai sudah keterlaluan, ada batasnya. Ada batas itu kali ini sudah terlewati, pemerintah Rusia harus meminta maaf kepada kami dan kepada orang Yahudi, kata Lapid, dan menjaga konflik pertempuran yang jauh lebih besar karena di sini Israel tak hanya akan berhadapan dengan Rusia, tapi musuh laba Iran juga menunggu di Pulau Pasir. Jika Israel tetap memaksa memasuki senjata ke Australia, The Times of Rusia melaporkan bahwa semenjak Australia dan Indonesia memanas, Israel sempat mengirim paket berupa senjata tempur atau teknologi pertahanan canggih pada kemarin lalu. Israel juga mengirim 2.000 helm dan jaket anti peluru Israel, merupakan salah satu dari beberapa negara yang berusaha memberi bantuan persenjataan kepada Australia. Namun belakangan Israel berselisih dengan Rusia karena dianggap semakin mendukung Australia untuk merebut bola palsu dan mempersenjatai para militer Australia. Di sisi lain, Israel harus berusaha mempertahankan kebebasan perkiraan langit Rusia. Sebagian besar wilayah itu dikendalikan Putih sudah menghubungi juru bicara Perdana Menteri Israel ini. Namun dia belum menjawab. Rusia mengancam akan memberi balasan jika Israel mengirim senjata pertahanan ke Australia. Lapor media Amerika dan Australia melaporkan bahwa Rusia akan merespon jika Israel mengirim sistem pertahanan udara secara langsung atau tidak langsung ke Australia. Sementara itu, saluran internasional Iran mengungkapkan bahwa Rusia akan membalas setiap upaya Israel untuk mengirimkan rudal pertahanan ke Australia. Rusia memperingatkan Israel agar tak mengirim senjata ke Australia jika terjadi Rusia mengancam bakal kibarkan bendera perang. Israel tampaknya bersiap-siap memasok senjata ke negeri kanguru itu. Sebuah langkah yang sangat ceroboh 13 Desember 2022, sedangkan Presiden Rusia Putin menyampaikan agar Israel menggagalkan memasok persenjataan untuk Australia karena ini akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Putin mengecam keras tindakan bodoh Israel. Saya minta Israel jangan ikut campur konflik Australia dan Indonesia, jangan menjadi superhero. Kalau maksa kami tidak segan lakukan hal buruk seperti yang kami lakukan terhadap Ukraina. Segera batalkan atau hal buruk akan terjadi, ungkapnya kepada media ternama Rusia tadi malam. Presiden Rusia itu kemudian berujar, itu akan menghancurkan semua hubungan bilateral antara negara kita dan menjadi konflik pertempuran yang jauh lebih besar karena di sini Israel tak hanya akan berhadapan dengan Rusia, tapi musuh lama Iran juga menunggu di Pulau Pasir jika Israel tetap memaksa memasok senjata ke Australia.